Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, calon imam Kuskupan Palangkaraya, dalam permenungan hari ini, Rabu 1 September 2021, dalam Pekan Biasa yang ke-22. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 4, ayat 38 sampai ayat yang ke-44. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Semoga saat ini kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Injil pada hari ini kembali melanjutkan cerita dari Injil yang kita dengar hari kemarin, bahwasanya Yesus tampil dengan penuh kuasa, di mana setelah Yesus mengajar di rumah ibadat yang ada di Kapernaum, dan juga kita telah mendengar ceritanya bahwasanya Yesus juga mengusir setan dari dalam seseorang yang mendengar pengajaran Yesus di tempat itu. Yesus pergi ke rumah Simon, diceritakan dalam Injil pada hari ini. Adapun ibu mertua Simon sedang terbaring sakit. Kemudian orang-orang meminta kepada Yesus agar menyembuhkan ibu mertua Simon ini. Yesus pun mengabulkan permintaan orang-orang itu. Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon yang sedang sakit demam. Kemudian ibu mertua Simon ini segera sembuh. Nah, di sini kita melihat betapa Yesus yang kita imani tampil dengan penuh kuasa. Ia menyembuhkan, bahkan apa yang Ia kerjakan sangat menakjubkan dan luar biasa bagi kita semua. Orang-orang yang melihat karya Yesus ini pun juga berbondong-bondong membawa kerabatnya yang sedang sakit. Maka di sini kita dapat merefleksikan sebuah iman. Mari kita menimba inspirasi iman. Mungkin dalam cerita ini kita dapat melihat bahwasanya iman orang ini baru terlihat ketika ia menyaksikan secara langsung apa yang Yesus perbuat. Tetapi bagaimana dengan kita? Ketika kita tidak bisa melihat secara langsung Tuhan Yesus melakukan mujizat di hadapan kita, apakah kita juga masih mengatakan, "Ya Tuhan, saya percaya"? Menjadi sangat sulit dan penuh tantangan tentunya bagi kita dalam mewujudkannya, para sahabat yang terkasih. Tetapi inilah perjuangan iman yang harus kita menangkan setiap harinya.
bahwasanya kita mengimani Tuhan Yesus melalui seluruh cara hidup kita, melalui peristiwa jatuh bangunnya kehidupan kita setiap hari. Di situ kita berusaha menemukan kasih Yesus yang tak terbatas dalam hidup kita. Laksana orang-orang yang berbondong-bondong membawa kerabatnya yang sakit datang kepada Yesus. Mari kita bertanya dalam diri kita. Di tengah kelemahan yang kita miliki, sakit penyakit, kekhawatiran hidup, pergumulan iman, adakah kita sudah membawa semua pergumulan hidup kita ini datang kepada Yesus dan minta untuk disembuhkan? Mungkin cara Yesus menyembuhkannya tidak dengan cara melenyapkan semua beban sakit penyakit dalam diri kita, tetapi Ia memberikan kekuatan iman, penghiburan yang kadang-kadang tidak kita sadari. Mungkin kita masih mengeluh, kok saya sudah berdoa, saya sudah memohon dengan tetesan air mata, tetapi penyakit yang saya derita, pergumulan yang saya alami tidak juga kunjung usai. Tetapi mari kita melihat dari perspektif yang berbeda, bahwasanya Yesus telah memberikan peneguhan iman kepada kita. Orang-orang yang beriman tentu tidak lepas dari ujian dan pergumulan, karena dengan cara seperti inilah iman kita semakin dimurnikan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mendengar cerita dan menimba inspirasi iman dari Injil yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk semakin percaya, semakin beriman bahwasanya kuasa Yesus menyelamatkan. Kalau setan-setan mengatakan Yesus datang untuk membinasakan mereka, tetapi bagi kita orang beriman, orang yang percaya, yang mengikuti Yesus setiap hari, kita mengimani bahwasanya kedatangan Yesus untuk menyelamatkan, memberikan kedamaian. Dan tentunya Yesus senantiasa menemani langkah peziarahan hidup kita setiap hari. Dikala kita jatuh, Ia menopang. Dikala kita kehilangan arah, Ia menunjukkan jalan untuk kita. Dikala pergumulan kita sangat berat, Ia memberikan bahu yang kuat agar kita mampu memikul beban ini. Maka teruslah berjuang untuk senantiasa percaya, bawalah setiap pergumulan hidup kita dalam keadaan suka dan duka setiap harinya datang kepada Yesus dan mendengarkan, membuka hati agar Yesus memakai kita menjadi alat kasih-Nya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.